Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim ulama kiai wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Ja'far Al-Musawwa, segenap jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, serta santri MAJT Basnas yang kami hormati pula. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan doa dan dzikir bersama. Dan sesaat lagi kita akan melaksanakan kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Kajian pada malam hari ini akan mengangkat sebuah tema, haram memanjangkan kain karena sombong. Oleh karena itu, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, pemirsa MAJT TV dan TVku, bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp di nomor 0821 336 70.000. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridailah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita simak kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku dimanapun berada, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan sehat walafiat serta panjang umur. Lebih-lebih kita bersama-sama dikumpulkan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini semuanya dicatat sebagai amal yang solih solihah. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema pada kali ini adalah haram memanjangkan pakaian karena sombong. Ya. Ini
penting kita ketahui bersama karena ada satu kelompok yang mereka itu tidak mau tahu bahwa siapa saja yang memakai pakaian yang panjangnya itu melebihi atau di bawah mata kaki, maka itu haram. Sehingga pemahaman ini, keyakinan ini disampaikan kepada seluruh jamaah mereka yang pada akhirnya kita bisa melihat identiknya kelompok mereka itu dilihat dari istilahnya celana cingkrang. Ya. Jadi kelompok mereka itu pokoknya dengan tegas, tanpa kompromi, tanpa ini dan itu. Kalau ada orang pakai apakah itu gamis, apakah itu celana, apakah itu sarung, kalau di bawah mata kaki haram. Ya. Nah, kita perlu mengetahui supaya kita ini kalau misalnya ada orang mengatakan seperti itu, kalau kita berminat untuk menjawab, kita jawab. Tapi kalau tidak berminat, ya sudah, diamkan saja. Begitu. Kalau sekiranya tidak perlu, tidak berarti, nggak usah ditanggapi. Karena kalau orang sudah sudah ndakik seperti itu diajak ngomong juga percuma. Begitu. Nah, sekarang kita ini melihat bagaimana sih sesungguhnya yang benar menurut Islam. Pemahaman mereka itu kita memaklumi, ya, kita memaklumi. Jadi begini, saya pernah mengingatkan kepada penanya kepada saya. Gitu ya. Ada orang bertanya kepada saya, kok ada ustadz mengatakan orang-orang salafi itu kalau bangun dari sujud atau bangun dari duduk, ya, bangun dari sujud atau bangun dari duduk, itu tangannya tuh selalu mengepalkan begini. Jadi bukan begini. Jadi begini. Nah, Ustadz tadi menjawab, selama saya ngaji, saya tidak pernah menemukan kitab yang apakah Rasul begini caranya, enggak. Itu Ustadz itu dari kalangan kita, jadi bukan dari kalangan Salafi atau Wahabi. Nah, penanya ini kembali bertanya kepada saya, bagaimana itu, Beb? Saya ingin yang jelas itu bagaimana, begitu. Saya mengatakan, kita tidak perlu mengkoreksi pemahaman orang lain. Ya. Bisa jadi kita ini seperti mereka. Mereka itu mengkoreksi kita, ya, karena mereka tidak memahami alasan kita, atau mereka tidak membaca apa yang kita baca. Jangan kita ini mengoreksi mereka, bisa jadi mungkin kita belum baca dari apa yang mereka baca. Ya. Misalnya mereka mengatakan kunut itu bid'ah, karena mereka tidak pernah membaca apa yang kita pernah baca.
Beberapa sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu an untuk membaca kunut dengan tekstualnya itu seperti yang kita baca. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, seperti itu. Jadi kalau mereka itu membid'ahkan kunut waktu sholat subuh, misalnya begitu, berarti mereka tidak membaca hadis ini, gitu. Jadi maksud saya, kita ini fokus dengan apa yang kita baca, ya, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan terus mengadu-adu dalil, katanya kono kok ngomong begini, kok katanya ini boleh, jangan. Marake bingung, marake tukaran. Karena di dalam fikih itu bahwa kebenaran itu tidak hanya satu. Dalam fikih itu 2 bisa dibenarkan, 3 bisa dibenarkan, 4 bisa dibenarkan. Kemarin ya, mulainya bulan puasa ada yang Senin, ada yang Selasa. Yang benar mana? Semuanya benar. Karena mereka sudah menggunakan aturan main di dalam fikih. Dua-duanya benar. Lu benar kok loro, yaitu fikih. Begitu. Kalau satu yang nyolong yang mana, nah itu salah satu, pasti ada yang nyolong, ada yang tidak. Begitu. Tapi kalau dalam fikih itu benar itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi artinya kita ini mulai fokus ya mengikuti ajaran-ajaran dari guru kita ini tentang celana cingkrang. Ya. Tadi saya katakan kita memaklumi karena mereka itu berpegangan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki batoron karena sombong. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian disusul lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, rawahul Bukhari. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada dalam neraka. Ini hadisnya jelas. Berarti kalau ada orang pakai baju di bawah mata kaki, baju itu berarti gamis. Kalau ada orang pakai sarung di bawah mata kaki, kalau ada orang pakai celana di bawah mata kaki, itu neraka. Ini kata Rasulullah. Nah, berpegang kepada hadis ini, mereka menyatakan, meyakini, pokoknya tidak boleh pakai kain apapun di bawah mata kaki. Orang itu sak ngisore polok. Sehingga mereka lebih baik meninggikan celananya, walaupun ya celana 3/4 yang tampak tidak sopan, mereka lebih memilih itu daripada panjang di bawah mata kaki. Kan tidak sopan, pakai celana 3/4 coba.
Anak kuwi ngadep presiden apa entuk. Ya. Orang kantoran pakai 3/4. Kan enggak boleh karena tidak sopan. Begitu. Mereka tidak masalah. Nah, jadi karena apa? Kegigihan mereka itu seperti itu, sehingga seluruh orang-orang salafi itu bisa dilihat dari ciri khasnya. Ciri khasnya pokoknya kalau dia memakai itu orang-orang salafi. Monggo. Ya. Kita menghargai pemahaman. Ya, kita menghargai pemahaman. Jangan memaksakan pendapatmu harus diterima, jangan. Ya. Jadi kalau sudah misalnya kalau saya pernah berkecimpung di dalam bahsul masail. Dalam bahsul masail itu para peserta itu selalu menggunakan atau membawa kitab yang dijadikan makhotnya, yang dijadikan rujukannya. Masalah ini terus diajukan, ini ada masalah ini. Jadi teknisnya itu sebelum berkumpul, sebelum bertemu, semua dikasih tahu. Ini yang akan dibahas masalah ini. Sehingga para peserta itu bisa menggunakan argumen apa yang akan disampaikan. Misalnya bab ini, di sini ya, dia tahu misalnya dalam kitab ini Fathul Wahhab ada, dibawa Fathul Wahhab, nanti disampaikan. Nah, dalam penyampaiannya itu tidak ada yang mengatakan pokoknya paling benar ini, tidak. Ya, menurut saya dengan merujuk kitab Fathul Mu'in atau ini hukumnya enggak boleh. Nah, terus ada lagi, ini kalau menurut ini enggak apa-apa, ini digodok. Ya, akhirnya berembuk mana yang paling bijaksana disampaikan untuk masyarakat. Jadi enggak ada ini yang benar, kamu salah, enggak. Begitu. Jadi kalau ada orang dalam kehidupan itu terus kok nyalah ya, ada orang pakai celana di bawah mata kaki dikatakan neraka kowe. Iki. Muni kowe berarti ora tau maca kitab sing tak waca, begitu, gampang. Ya, nek iso dijak omong ya dijak omong, kalau ndak bisa ya sudah batin aja. Atau kowe mondokmu nek cara ngetan paling gek tekan Demak tok, durung tekan Pati. Ya. Nek ngalor ono ya, ngalor laut soalnya, ya. Paling-paling kowe gek tekan Petek, durung tekan Borotikung, ya gitu. Soalnya Borotikung rono meneh wis laut. Nek ngidul paling-paling kowe mondokmu gek tekan Ungaran, durung tekan Sragen. Nek rono paling-paling kowe gek tekan Kaliwungu, durung tekan Kendal, tekan Weleri. Gitu aja. Ya. Nah, sekarang kita mencontohkan ada semacam kontradiksi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memandangnya. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an. Kemudian
Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa anta'ahadahu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kain saya selalu turun sampai bawah mata kaki, kecuali kalau saya sangat berhati-hati. Ya. Jadi atau misalnya kalau orang pakai sarung, ya ada sing nganggo sarung goyor, ya dicontohke ben enak, ben kowe paham. Sarung goyor kuwi ya ana sing nganggo masis kae. Makanya masis ngomong mbak aku wis kapok ora gelem nganggo sarung goyor. Soalnya lemu. Ya. Lemu ki nek melorot sithik ngono wis dadi sak gila iki. Kaya aku barang iki melorot sithik ya, karena lurus. Nek orang gemuk itu kan perutnya begini, melorot tambah kendo iso melotrok. Misalnya gitu ya. Wong nganggo sarung goyor. Nah, iki ora ngerti, ora krasa, mlaku-mlaku sithik mlotrok sampai posisine di bawah mata kaki. Ya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti itu. Sarung saya ini selalu di bawah mata kaki, kecuali kalau saya hati-hati. Kalau hati-hati itu berarti mungkin angger meh melotrok kencengi meneh atau ditaleni ya, disabui jadi orang melotrok. Ini ceritanya seperti itu ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Begitu. Sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat semacam itu karena sombong. Oh nek kowe ora, melotrokmu itu bukan karena ya kain yang di bawah mata kakimu itu bukan karena kamu sombong. Beda dengan mereka-mereka. Jadi dulu itu ada orang-orang kaya, itu kalau pakai gamis, pakai jubah, itu selalu kainnya itu memanjang sampai di bawah mata kaki. Sehingga kalau berjalan itu suaranya itu rubyuk, mengundang perhatian orang untuk melihatnya. Begitu. Jadi kayak sombong, rubyuk, ben wong do ndeloki. Nek wis ndeloki wong sugih, orang kaya raya, banyak yang dipamerkan, gelang emas, ya, lambine rangkep telu, pucise dhuwure 1,5 meter. Wong sugih serba turah kabeh. Begitu. Mulaku sing ndeloki, sapa misale juragane lewat, bose lewat. Jadi orang yang melihat itu, dia semakin sombong. Nah, maka Nabi mengatakan haram kain yang di bawahnya itu yang menjadi sarana kesombongan mereka itu api neraka. Tapi kalau orang-orang yang tidak sombong, ya, orang-orang yang orang sepuh-sepuh pakai sarung-sarung kurang kenceng sehingga agak menurun, akhirnya
di bawah mata kaki. Apakah terus mbok nek neraka? Kok tegel men gitu ya. Hanya gara-gara koyok ngono dinerokok-nerokokke. Begitu. Ada orang pakai celana di bawah mata kaki ya karena pantas. Ya, kira-kira bagus mana orang pakai celana di atas mata kaki dengan di bawah mata kaki. Ya, ini enggak usah berbicara dosa dan tidaknya. Api endi kira-kira? Bawah mata kaki itu, begitu. Yang tidak boleh itu karena sombongnya, bukan karena panjangnya. Ini sudah terbukti. Rasulullah melihat, ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau saya ini begini bagaimana? Oh, gak apa-apa. Begitu. Nah, kalau ini tidak, wis pokoknya yang nganggo celana di bawah kuwi haram. Begitu. Potong. Wis kentel kabeh. Enggak boleh. Ini hadisnya sahih. Ini begini. Loh. Wong dakwah kok jotosi kono, jotosi kene, ngidoni kono, ngidoni kene. Lah piye? Ya. Islam itu tidak seperti itu. Selama itu masih dalam lingkup ya fikih, ya, selama itu masih dalam lingkup tidak melanggar syariat, biarkan begitu. Jadi jangan terus dipaksakan harus begini, enggak boleh begitu. Ya repot kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi Islam itu tidak seperti itu. Orang juk tokleh wabeh di genjlep kabeh itu tidak seperti itu ya. Jadi dengan ini jelas ya yang menjadi pangkal permasalahan itu bukan karena panjangnya tapi karena sombongnya begitu. Ya. Saya kira cukup ya. Ada waktu kurang lebih 12 menit. Monggo. Kalau ada yang bertanya silakan, atau mungkin para pendengar Radio Dais yang ingin bertanya lewat nomor WA Dais juga silakan. Ya. Monggo saya persilahkan kepada jamaah ataupun santri, apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada Habib Ja'far. Sementara ini saya izin membacakan pertanyaan dari pendengar Habib. Assalamualaikum Habib, saya Selamat Riyadi dari Genuk. Kesunahan materi kemarin Bib, kesunahan memakai kemeja panjang itu kesunahan ketika kita melaksanakan sholat atau kesunahan ketika kita beraktivitas seperti biasa? Terima kasih. Yeah. Begini, jadi saya pernah mengatakan begini, agama itu memerintahkan untuk menutup aurat, ya. Kemudian teknisnya, cara menutupnya itu bagaimana, itu diserahkan masing-masing. Ya, yang penting pokoknya menutup aurat. Menutup aurat itu kemarin juga saya sampaikan bukan berarti sekedar menutup. Orang perempuan sholat pakai kaos, pakai training, sah apa tidak? Sah karena sudah menutup aurat. Istilahnya menutup itu. Tapi yang namanya aurat itu artinya sesuatu yang bisa memancing. Wong wedok nganggo kaos, nganggo celana training, kan sudah menutup aurat. Tapi kira-kira laki-laki yang menonton bagaimana? Tertarik enggak? Delok body sing koyo ngono kuwi.
Iya toh? Lah, jadi karpe bukan seperti itu, tidak sekedar menutup. Maka dari itu silahkan kamu menutup dengan cara yang bagaimana, ya pokoknya tertutup auratnya. Tidak dituntut harus dengan gamis, harus dengan ini, tidak. Nah sekarang tadi itu ditanyakan lengan panjang atau baju panjang itu untuk hanya sholat apa hanya atau untuk semuanya misalnya. Ya tentunya kalau sholat itu kan kita menghadap kepada Allah. Ya, kalau tidak sholat itu ya tidak menghadap kepada Allah. Maka yang disunahkan itu adalah ketika kita sholat. Karena kita menghadap kepada Allah itu berpakaian yang sopan, yang santun, yang bagus, begitu. Jadi jangan dibalik. Kalau di kantor pakai lengan panjang, begitu sholat dia pakai lengan pendek misalnya. Jangan dibalik seperti itu. Kalau memang lengan panjang itu dianggap busana yang sopan, ya gunakan sholat dengan busana yang lengan panjang begitu ya. Jadi kalau di luar sholat ya bebas ya, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai kaos, mau pakai baju panjang pendek tidak masalah. Hanya bagaimana kamu menempatkan berpakaian itu. Tentunya kita juga mesti tahu kapan kita pakai baju ini, kapan kita harus pakai baju panjang. Kita akan tahu. Jadi kalau pas olahraga ya pakai kaos. Ya, jangan dituntut, lu kowe ben sing sopan nganggo klambi lengan panjang. Olahraga nganggo lengan panjang. Ya ora bebas, gembrobyos. Jadi begitu. Tapi kalau dalam konteks agama, ya taati apa yang diajarkan oleh Nabi. Pakai baju yang sopan. Yang sopan itu menurut kita lengan panjang. Ya sudah pakai lengan panjang. Begitu ya. Itu ya. Ada lagi? Assalamualaikum Habib, izin bertanya, saya ingin sholat memakai serban, tapi saya takut dianggap sombong. Sebaiknya saya sholat pakai serban atau tidak? Ya. Kalau biasanya kalau orang dikatakan sombong itu biasanya yang tidak biasa pakai sorban. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa anak santri ya gitu toh. Nah, kita ya gue nggo sorban, wah geger iki ya. Wah yo gitu. Haji kiai saiki wah ngene sak maceme. Ya karena rada ngane-nganehi kan gitu ya. Jadi jangan terus memancing seperti itu malah dadi ranggena. Anek santri-santri kan wis wis setengah kiai wisan, setengah. Nah, gitu, kowe kan jek seprapat. Wis setengah ya ora apa-apa latihan karek munggah tok. Ya jadi kalau orang-orang kampung biasa, kalau sekiranya kok mentalnya tidak kuat, ya ora usah begitu. Ada kesunahan-kesunahan lain. Atau mungkin kalau di rumah pakai sorbannya, kalau di luar jangan, gue malah jadi omongan gitu ya. Saya kira gitu, oke? Sudah atau masih ada? Ya, saya kira cukup, oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Monggo ditutup.